Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kami akan mempresentasikan materi matematika SMA, yaitu statistika. Dengan anggota Alvina Damayanti dengan NPM 19130210027, lalu Irmawati dengan NPM 19130210035. Lalu Aufa Lia Zahra dengan NPM 19130210043. Dan yang terakhir adalah Elsa Pramtika dengan NPM 19130210005. Dengan kompetensi dasar yaitu 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran pencecahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3.5, menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. 4.5, menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu peubah acak dan penaksiran kesimpulannya. Yang selanjutnya 3.6, menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal. 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulannya. Oke, sekarang kita akan langsung lanjut ke pembahasannya. Ketika seorang peneliti ingin mengetahui kondisi suatu hal tidak jarang, peneliti harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Sebagai contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui kondisi jumlah penduduk di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan data jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya, kemudian dapat mendeskripsikannya, mendapatkan informasi yang berguna mengenai jumlah penduduk, dan bahkan dapat mendeskripsikan keadaan penduduk Indonesia di tahun-tahun yang akan mendatang. Penyajian data yang baik dan benar tentunya sangat bermanfaat untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Data lebih cepat dimengerti, mudah dalam membuat analisis data, dan pengambilan keputusan atau kesimpulan lebih cepat, dan lebih akurat. Bentuk-bentuk penyajian data yang akan kita pelajari diantaranya adalah tabel daftar atau diagram atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel ini akan kita pelajari sekarang, yaitu tabel statistik dan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel statistik. Bentuk penyajian data yang menggunakan tabel itu sering kita temui dalam majalah, koran, pamflet, poster, ataupun di televisi. Nah, tabel statistik ini terdiri atas beberapa kolom dan beberapa baris. Nah, pada bagian atas tabel statistik itu terdapat judul yang akan menggambarkan data yang kita sajikan nanti. Lalu jika data yang kita peroleh itu berasal dari sumber lain atau dari internet atau tidak, itu kita tuliskan sumbernya pada bagian kanan bawah tabel. Langkah-langkah membuat tabel adalah yang pertama, tuliskan judul tabel. Nah, judul ini harus singkat dan jelas. Yang kedua, buatlah tabel dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang disesuaikan dengan data yang akan disajikan. Yang ketiga, isi tabel dengan data yang akan disajikan. Yang keempat, jika kita mengambil data dari frekuensi tertentu, maka cantumkan sumber data tersebut di bagian bawah kanan tabel. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Berdasarkan data yang diperoleh dari Microsoft Encarta tahun 2005, diketahui bahwa jumlah penduduk kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang pada tahun 1997 berturut-turut adalah 7.764.764, 3.557.665 penduduk. Yang selanjutnya 2.351.303 penduduk. Selanjutnya 1.974.000
1.300 penduduk, dan yang terakhir 1.436.500 penduduk. Nah, data-data ini ketika kita sajikan dalam bentuk tabel statistik, yaitu langkah pertamanya, kita menuliskan judulnya terlebih dahulu. Judulnya itu jumlah penduduk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang pada tahun 1997. Langkah kedua yaitu buatlah tabel dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang disesuaikan dengan data yang disajikan. Nah, data ini terdiri dari 5 kota, sehingga terdapat 5 baris untuk data kota. Adapun 2 baris lainnya untuk judul data dan jumlah penduduk ke 5 kota, sehingga banyaknya kolom ada 2. Kolom pertama untuk data kota dan kolom kedua untuk data penduduk. Dengan demikian, tabel terdiri atas 7 baris dan 2 kolom. Langkah ketiga yaitu kita mengisi tabel dengan data yang akan kita sajikan. Pada baris pertama, kita tuliskan judul data. Data yang ditulis pada baris kedua sampai dengan ke-6, dan pada baris terakhir dituliskan jumlah penduduk dari 5 kota tersebut. Yang selanjutnya adalah langkah keempat, kita menuliskan sumber data. Nah, sumber data yang kita dapatkan itu dari Microsoft Encarta tahun 2005. Maka pada bagian bawah kanan tabel harus dicantumkan sumber, yaitu Microsoft Encarta tahun 2005. Nah, hasilnya seperti tabel di samping. Yang kedua adalah jenis-jenis diagram. Nah, untuk sekarang kita dapat menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, bagaimanakah cara penyajian data dalam bentuk diagram? Lalu, apa sajakah jenis-jenis diagram? Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama, yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan seperti data absensi, data kecelakaan setiap bulan, populasi penduduk setiap tahun, atau data banyaknya komoditas yang diekspor setiap bulannya. Dari diagram garis tersebut, kita dapat mengetahui kecenderungan data dari waktu ke waktu, apakah data tersebut naik atau apakah data tersebut turun, atau data tersebut stabil. Nah, untuk membuat diagram garis, itu kita memerlukan sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Nah, sumbu horizontal ini menyatakan kategori seperti tanggal, hari, tahun, jam, dan sebagainya. Sedangkan sumbu vertikal itu menyatakan frekuensi. Dengan langkah-langkah yang pertama, buatlah sumbu horizontal dan vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Lalu, buatlah skala untuk kedua sumbu yang sama besar. Skala untuk sumbu horizontal tidak perlu sama dengan skala pada sumbu vertikal. Lalu yang ketiga, pada sumbu horizontal dituliskan kategori, pada sumbu vertikal dituliskan frekuensi. Nah, yang keempat, titik atau noktah yang menyatakan pasangan kategori dengan frekuensinya. Cara menggambar titik ini serupa dengan menggambar pasangan berurutan X, Y pada bidang kartesius. Nah, yang kelima, hubungkanlah titik-titik satu dengan titik berikutnya, sehingga terbentuklah garis. Contohnya yaitu hasil penjualan komputer pada toko Planet Komputer dari periode Januari hingga Juli pada tahun 2019 ditunjukkan pada tabel. Nah, dengan cara kita melakukan langkah pertama sampai langkah kelima untuk menggambarkan diagram garis, kita akan memperoleh hasil seperti pada gambar. Untuk contoh yang kedua yaitu hasil penjualan barang A dan B di toko Melati dari periode bulan Januari sampai dengan Juli 2019. Nah, tabel ketika kita ingin menggambarkan tabel garis, diagram garis sama seperti kita menggunakan langkah-langkah yang 1 sampai 5 tadi. Lalu diperoleh gambar seperti ini. Barang A itu garis berwarna biru dan barang B garis berwarna merah. Yang selanjutnya adalah diagram batang. Serupa dengan diagram garis, untuk membuat diagram batang, kita memerlukan sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada diagram batang tegak, garis sumbu horizontalnya menyatakan keterangan waktu, sedangkan
garis vertikalnya menyatakan frekuensi. Dengan langkah-langkah yang pertama, buatlah sumbu horizontal dan vertikal yang berpotongan saling tegak lurus. Yang kedua, buatlah skala yang sama besar untuk kedua sumbu. Nah, skala pada sumbu horizontal itu tidak perlu sama dengan skala pada sumbu vertikal. Yang ketiga, tulislah kategori atau waktu pada sumbu horizontal dan frekuensi pada sumbu vertikal. Yang terakhir, buatlah batang atau balok pada setiap kategori atau waktu dengan tinggi sesuai dengan frekuensinya. Lebar batang untuk semua kategori haruslah sama, dan batang setiap kategori itu harus berpisah, harus diberi jarak. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Soal pada tabel, data banyaknya siswa di suatu kecamatan. Nah, itu dengan satuan tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, banyak siswa antara laki-laki dan perempuan yang sudah tertera dan jumlahnya juga. Nah, dengan menggunakan langkah-langkah dari 1 sampai 4, kita dapat membuat diagram batang tegak untuk data jumlah siswa, seperti pada tabel berikut. Lalu, jika kita ingin membuat diagram batang mendatar untuk data jumlah siswa pada tabel di atas, kita dapat membuatnya seperti pada gambar. Nah, garis yang mendatarnya itu menjadi banyak untuk total murid atau frekuensi, dan untuk sumbu tegaknya itu satuan tingkat pendidikan. Dan jika kita ingin membuat tabel diagram batang dengan jenis kelamin, itu seperti pada gambar, jika laki-laki dia tidak diarsir dan jika perempuan dia diarsir. Ketiga itu diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini berbeda dengan diagram garis dan diagram batang. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran. Dengan lingkaran ini dibagi ke dalam sektor-sektor. Nah, banyaknya sektor itu sama dengan banyaknya data yang akan ditampilkan. Misalkan, data yang akan kita sajikan itu terdiri dari 4 kategori, yaitu A, B, C, atau D. Nah, dengan masing-masing berukuran A, B, dan C, dan D, maka untuk sektor dapat kita nyatakan sebagai berikut. Untuk sektor A, itu nilai A dibagi dengan nilai A ditambah B ditambah C ditambah D dikali 360 derajat. Lalu untuk sektor B, itu nilai B dibagi nilai A ditambah nilai B ditambah nilai C ditambah nilai D, lalu dikali 360 derajat. Dan untuk sektor C dan D pun seperti itu. Membuat diagram lingkarannya dari suatu data, kita dapat menggunakan cara-cara. Yang pertama, hitunglah terlebih dahulu sudut-sudut setiap sektor untuk data yang akan kita sajikan. Lalu yang kedua, membuat lingkaran menggunakan jangka. Yang ketiga, buatlah sektor-sektor dengan menggunakan garis dan busur derajat, di mana besar sudut sektor itu sesuai dengan hasil perhitungan kita tadi. Lalu yang keempat, itu kita tuliskan data pada sektor yang sesuai. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Data berikut ini menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Dengan kegiatan olahraga ada 90 orang siswa yang mengikutinya, PMR ada 60 orang, dan Paskibraka ada 50 orang. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya. Sebelum kita membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu kita harus menentukan besar persentase setiap objek terhadap keseluruhan data dan besar sudut pusat sektor lingkaran yang sesuai sebagaimana ditunjukkan pada tabel seperti berikut. Lalu ketika kita akan membuat diagram tersebut ke dalam lingkaran dengan menggunakan busur, jadi tabel seperti ini. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini berbeda dengan tabel statistik. Pada tabel distribusi frekuensi, selalu terdapat kolom yang memuat frekuensi untuk setiap pengamatan data. Tabel distribusi frekuensi ini terdiri atas tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal. Pernah nggak kalian itu melihat kegiatan penghitungan suara, misalnya pada pemilihan RT atau
RW, atau misalkan sederhananya aja pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS. Di manakah data penghitungan suara itu akan dituliskan? Data penghitungan suara itu biasanya dituliskan dalam bentuk tabel. Nah, pada tabel tersebut terdapat kolom-kolom untuk nama, lalu terdapat urus, serta terdapat frekuensinya. Dan tabel seperti itu disebut tabel distribusi frekuensi. Nah, contohnya itu seperti pada dalam gambar itu ya, tabel hasil perhitungan suara pada pemilihan ketua RT 02 RW 03 bisa sekejati. Nah, pada kolom pertama itu terdapat nama, yang kolom kedua itu terdapat urus, yang kolom ketiga itu frekuensinya. Urus itu digunakan untuk memudahkan penghitungan frekuensi suatu data. Cara membuat tabel distribusi frekuensi itu serupa dengan cara membuat tabel statistik, tapi dia ditambah tabel satu kolom lagi, yaitu tabel frekuensi. Contohnya yaitu pada suatu kegiatan amal, sumbangan dari donatur yang berhasil terkumpul itu seperti pada tabel dalam satuan Rp1.000. Ketika kita ingin menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka langkah yang pertama adalah kita membuat tabel. Nah, dari data diperoleh 5 jenis besaran sumbangan. Ini dalam ribuan rupiah ya, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Banyaknya baris untuk tabel adalah 7, di mana 5 baris untuk data sumbangan dan 2 baris berturut-turut untuk judul dan jumlah frekuensi. Banyaknya kolom adalah 3. Kolom pertama untuk data besarnya sumbangan, kolom kedua untuk urus, dan kolom ketiga untuk frekuensi. Lalu langkah yang kedua kita mengisikan tabel. Untuk mengisi tabel ini kita mengurutkan besarnya sumbangan, misalnya dari yang terkecil, misalnya dari 10 sampai 50. Kemudian kita menentukan berapa frekuensinya, berapa banyaknya jumlah sumbangan itu, sehingga dapat kita lihat pada tabel. Nah, yang selanjutnya itu tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, pada tabel distribusi frekuensi berkelompok ini, data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Pada umumnya, banyaknya kelas itu antara 5 sampai dengan 15 kelas. Setiap kelas itu memiliki batas kelas, yaitu nilai yang terdapat pada ujung-ujung suatu kelas. Batas kelas itu terdiri dari batas atas dan batas bawah. Nah, batas bawah kelas itu nilai ujung bawah pada suatu kelas. Lalu kalau batas atas kelas itu nilai ujung atas pada suatu kelas. Selain memiliki batas kelas, setiap kelas juga memiliki panjang kelas. Nah, panjang kelas itu selisih tepi atas dengan tepi bawah pada kelas tersebut. Jika data dicatat teliti sampai satuan, maka tepi kelas atas sama dengan batas atas kelas ditambah 0,5 dan tepi bawah sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5. Lalu, jika data dicatat teliti sampai dengan satuan desimal, maka tepi atas kelas sama dengan batas kelas atas ditambah 0,05 dan tepi bawah sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,05 dan seterusnya. Nah, setiap data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu harus memiliki panjang kelas yang sama. Selain batas kelas, terdapat juga titik tengah kelas, yaitu setengah dari jumlah batas bawah dan batas atas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang dianggap mewakili kelas tersebut. Kita dapat melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu menentukan jangkauan atau rank, yaitu nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Langkah kedua yaitu menentukan banyak kelas interval. Nah, kelas interval adalah pembagian data ke dalam interval tertentu. Untuk menentukan banyaknya kelas, kita bisa menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan K adalah bilangan bulat dan N adalah banyaknya data. Lalu langkah yang ketiga adalah menentukan panjang kelas interval. Nah, menentukan panjang kelas ini yaitu nilai jangkauan atau rank dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, nilai
Interval kelas ini harus sesuai dengan ketelitian data. Jika data yang digunakan teliti sampai satuan, panjang kelas harus diteliti sampai satuan juga. Dan jika ketelitian data yang kita gunakan sampai dengan desimal, maka panjang kelas juga harus diteliti sampai dengan satuan desimal. Dan seterusnya. Nah, langkah yang keempat yaitu menentukan batas kelas interval, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Langkah kelima itu menentukan titik tengah interval. Titik tengah interval itu nilai ujung bawah ditambah ujung atas dalam kelas tersebut dibagi 2. Lalu langkah ke-6 menentukan tabel distribusi frekuensi berkelompok beserta nilai tepi atas dan tepi bawah kelas tersebut. Nah, untuk lebih paham, kita bisa lihat dalam contoh berikut ini. Contoh yang selanjutnya itu, buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data nilai ulangan akuntansi dari 60 siswa SMK Putra Bangsa kelas 12. Nah, nilainya itu bisa kita lihat pada slide ya. Nah, untuk langkah pertama, kita itu menentukan nilai jangkauan atau rank. Nah, nilai rank ini itu tadi apa? Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi, 98 dikurangi 10 berarti 88. Langkah yang kedua yaitu kita menentukan kelas interval. Nah, kelas interval ini kita menggunakan aturan Stirpness, yaitu 1 ditambah 3,3 log n. Nah, tadi banyaknya data yaitu 60, jadi kita menghitung 1 ditambah 3,3 log 60 sama dengan 6,87 atau yang bisa kita bulatkan menjadi 7. Nah, yang selanjutnya itu menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu tadi apa? Nilai jangkauan atau rank dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi 88 dibagi 7 itu 12,6. Karena nilai yang kita teliti itu ketelitiannya sampai dengan satuan, maka P kita bisa bulatkan dengan 0,5 jadi 13. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu menentukan batas kelas interval. Kelas pertama yaitu nilai paling kecil tadi kan 10. Nah, panjang kelasnya itu ada 13. Jadi kita hitung dari 10 ya, 10-nya diikutkan. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi setelah ditambah 13 itu hasilnya 22. Jadi kelas pertama itu dari 10 sampai dengan 22. Nah, untuk kelas kedua yaitu dari 23 ditambah 12 karena satunya itu dihitung di 23. Jadi dari 23, 24 hingga 35. Jadi kelas kedua itu 23 sampai dengan 35. Untuk kelas ketiga sampai dengan kelas ketujuh juga seperti itu. Dan langkah kelima yaitu kita menentukan titik tengah dari kelas. Untuk menentukan nilai titik tengah dari kelas itu kita menggunakan cara ujung batas bawah ditambah dengan ujung batas atas dibagi 2. Nah, untuk kelas pertama, kita mencari nilai titik tengahnya tadi ujung bawahnya itu ada 10 dan ujung atasnya itu ada 22 dan lalu dibagi 2, jadi 16. Jadi titik tengahnya adalah 16. Untuk titik tengah kelas dari kelas kedua itu 23 ditambah 35 dibagi 2 sama dengan 29. Untuk seterusnya seperti itu. Jadi kita dapatkan 16 untuk kelas pertama, 29 untuk kelas kedua, 42 untuk kelas ketiga, 55 untuk kelas keempat, 68 untuk kelas kelima, 81 untuk kelas keenam, 94 untuk kelas ketujuh. Nah, langkah yang ke-6 yaitu menentukan tabel distribusi frekuensi berkelompok disertai dengan nilai tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Ketika kita sudah membuat tabelnya, hasilnya seperti ini. Untuk lebih pahamnya, silakan kalian kerjakan soal berikut ya. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif ini disusun dengan cara menjumlahkan frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ini terdiri atas tabel distribusi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu menyatakan jumlah frekuensi semua nilai data yang kurang dari atau sama dengan tepi bawah kelasnya. Adapun frekuensi kumulatif lebih dari itu menyatakan jumlah frekuensi semua nilai data
yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah kelasnya. Sebagai contoh, perhatikan data nilai ulangan akuntansi dari 60 siswa SMK Putra Bangsa kelas 12. Kita dapat membuat dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan sebagai berikut. Yang pertama, yang di bagian kiri yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yang artinya kolom pertama itu nilai ulangan akuntansi kurang dari atau sama dengan 9,50. Lalu untuk kelas kedua tepi bawahnya itu 22,5. Nah, ada nggak nilai yang kurang dari atau sama dengan 22,5? Ada, ternyata cuma 3. Jadi kita tulis frekuensinya 3. Nah, untuk kelas ketiga kita lihat batas bawah kelasnya itu yaitu 33,5. Yang mana nilai semuanya itu yang kurang dari 35,5 itu ada berapa? Ternyata ada 7, yaitu 3 diantaranya kurang dari atau sama dengan 22,5 dan 4 orang diantaranya itu dari antara 22,5 sampai dengan 35,5. Untuk kelas keempat juga seperti itu, kita lihat batas bawahnya yaitu 48,5. Yang artinya kita mencari nilai kurang dari atau sama dengan 48,5. Ternyata ada 12. Nah, begitu juga untuk kelas ke-5 dan seterusnya. Untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, berarti kita harus mencari nilai yang lebih dari atau sama dengan batas bawahnya. Untuk kolom pertama, adakah nilai yang lebih dari atau sama dengan 9,5? Ternyata ada, yaitu 60 orang. Lalu untuk kolom kedua, adakah nilai yang lebih dari atau sama dengan 22,5? Nah, ternyata setelah kita cari, itu ada, yaitu 57. Lalu, untuk apakah ada untuk nilai yang lebih dari atau sama dengan 35,5? Ternyata ada, yaitu 53. Nah, untuk kolom keempat dan seterusnya juga seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa cari referensi lain atau gimana gitu kalau misalkan belum mengerti. Nah, selanjutnya yaitu histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, setelah kita mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas menjadi distribusi frekuensi, kita dapat menyajikan data berkelompok tersebut ke dalam bentuk grafik. Penyajian dalam bentuk grafik ini bertujuan untuk menyampaikan data kepada pembaca dalam bentuk gambar. Bagi kebanyakan orang, melihat informasi yang disajikan dari gambar itu lebih mudah daripada melihat dari kumpulan-kumpulan bilangan pada tabel atau distribusi frekuensi. Hal ini juga berlaku bahkan untuk orang-orang yang tidak punya pengetahuan sebelumnya tentang statistika. Grafik-grafik yang menyajikan suatu data kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu data dengan lebih mudah. Dan untuk menganalisis lebih lanjut, penyajian data berupa grafik tentu akan lebih menarik perhatian pembaca atau peserta atau presentasi. Selain mempermudah memaknai suatu data, grafik juga digambarkan untuk melihat perilaku atau behavior atau tren dari data tersebut. Yang pertama, histogram. Histogram sangat berhubungan dengan tabel distribusi frekuensi. Histogram adalah grafik yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi. Sumbu horizontal pada histogram itu menyatakan suatu kelas dan sumbu vertikalnya menyatakan frekuensi. Histogram ini digambarkan di atas sumbu horizontal dan vertikal. Nah, jika data yang disajikan dalam bentuk histogram adalah data dari tabel distribusi frekuensi tunggal, maka sumbu horizontalnya itu menyatakan pengamatan-pengamatan atau nilai-nilai pada data, sedangkan sumbu vertikalnya menyatakan frekuensi dari pengamatan data atau nilai-nilai pada data tersebut. Nah, jika data yang kita akan sajikan dalam bentuk histogram itu berasal dari data distribusi frekuensi berkelompok, maka sumbu horizontalnya menyatakan kelas-kelas, sedangkan sumbu vertikalnya itu menyatakan frekuensi dari kelas-kelas tersebut. Lalu, diagram histogram ini digambarkan dengan persegi panjang, di mana antara persegi panjang yang satu dengan yang lainnya itu
tidak terdapat jarak alias berdempet. Untuk histogram ini, dari data pada tabel distribusi frekuensi berkelompok, untuk persegi panjang mewakili kelas tertentu, dengan lebar persegi panjang menunjukkan panjang kelas, sedangkan tinggi persegi panjang itu menyatakan frekuensi kelas. Untuk lebih jelasnya, gambar diagram histogram itu, perhatikan gambar. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan, itu adalah tabel sumbangan yang diberikan dalam ribuan rupiah. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri itu adalah hasil nilai ulangan akuntansi siswa dari kelas 12. Lalu yang kedua yaitu poligon frekuensi. Poligon frekuensi itu grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing dari histogram. Jika titik-titik tengah pada batang dihubungkan dengan garis, maka garis tersebut disebut poligon. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar. Nah, pada gambar sebelah kanan itu ada diagram histogram dari sumbangan dalam ribuan rupiah. Nah, ketika kita akan menggambar poligonnya, itu kita buat titik-titik terlebih dahulu pada tengah nilai kelas. Kelas pertama itu kan yang 10 itu, kelas kedua yang 20, kelas ketiga itu 30, kelas keempat 40, kelas kelima 50. Nah, jadi kita buat titik tengah di paling atasnya itu di kelas pertama, tengah-tengahnya tapi ya. Terus kelas kedua kita kasih titik lagi di tengah-tengahnya. Begitu juga kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Lalu kita tarik garis. Nah, kita tarik garis untuk menghubungkan titik-titik tersebut. Garis-garis ini yang akan disebut dengan poligon frekuensi. Untuk contoh keduanya, histogram dari nilai ulangan akuntansi siswa kelas 12. Berapa 7 kelas. Nah, kita membuatnya itu dengan memberikan titik tengah pada garis tersebut, lalu kita tarik kembali. Jadi hasilnya seperti ini. Bisa dicoba sendiri ya. Yang selanjutnya itu adalah OGIF. OGIF adalah grafik yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Titik-titik pada OGIF adalah pasangan tepi kelas dengan nilai frekuensi kumulatif. Titik-titik ini dihubungkan dengan kurva mulus. OGIF terdiri atas OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif itu menyajikan data yang berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Dan adapun OGIF negatif menampilkan data yang berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Dengan langkah-langkah untuk membuat OGIF, yang pertama, buatlah sumbu horizontal dan sumbu vertikal yang saling tegak lurus. Yang kedua adalah buatlah skala untuk kedua sumbu. Nah, skala untuk sumbu horizontal itu tidak perlu sama dengan skala untuk sumbu vertikal. Yang langkah ketiga, pada sumbu horizontal, kita tuliskan bilangan-bilangan yang menyatakan tepi bawah kelas dan tepi kelas atas. Pada sumbu vertikal, kita tuliskan bilangan-bilangan yang menyatakan frekuensi kumulatifnya. Lalu langkah keempat, gambarlah titik atau noktah yang menyatakan pasangan tepi bawah kelas dengan frekuensi kumulatifnya. Cara menggambarkan titik ini serupa dengan menggambar pasangan berurutan X, Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, untuk OGIF positif, tepi bawah kelasnya itu menunjukkan sumbu X, dan frekuensi kumulatif kurang dari itu menunjukkan sumbu Y. Untuk OGIF negatif, tepi bawah kelas itu menunjukkan sumbu X, dan frekuensi kumulatif lebih dari menunjukkan sumbu Y. Lalu yang langkah kelima itu menghubungkan titik-titik yang diperoleh dari noktah-noktah tersebut sehingga diperolehlah kurva mulus. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Kita menggunakan data nilai akuntansi 60 siswa SMK Putra Bangsa. Yang pertama itu nilai kurang dari. Nah, data yang dari bawah ke kanan atas itu nilai kurang dari. Itu menunjukkan kurva OGIF positif dari nilai ulangan akuntansi. Dengan tepi yang paling bawah itu 9,5 untuk 3 or. Lalu 2,5
lalu 22,5 naik sampai dengan 100,5. Adapun untuk kurva Ogive negatif, untuk data nilai ulangan akuntansi 60 siswa SMK, itu bisa kita lihat pada gambar berikut. Dia menurun ya, karena dari kiri atas menurun jadi ke bawah. Ini kurva Ogive negatif, yaitu nilai lebih dari. Untuk lebih memahami pengertian Ogive, maka perhatikanlah daftar distribusi frekuensi kumulatif pada tabel berikut ini. Dari kedua tabel di atas, ketika kita membuat kurva frekuensi kumulatif kurang dari dan kurva frekuensi kumulatif lebih dari, maka hasilnya seperti pada gambar berikut.